tua ya. pasti. Jadi dari keluarga. Ya, ketika mungkin anak-anak yang di dalam lingkungan keluarganya terbina, otomatis di luar juga dia akan bagus dan sekolah bagus. Tapi juga ada sebagian mungkin yang kontrol dari orang tua, keluarga untuk anak itu kurang. Kadang-kadang kita dapati anak di dalam bagus di dalam rumah, tapi di luar kita nggak bisa baca. Bentar ya. Assalamualaikum. Ya. Cara ibu sebagai guru mengatasi kenakalan remaja yang sekarang itu gimana caranya? Apa aja sih penyebab kenakalan remaja itu bisa terjadi sampai kan Pertamina waktu kau sampai kadang dia penelitian kan ada di sini. sampai dia Banyak kali nggak ilmu berani. Pak Rian. Kan ada yang sebagian nih kalau kenakalannya itu cuma nampak di belakang guru, tapi kalau di depan nggak ada. Tuh gimana cara ibu untuk mengatasi kenakalan tersebut? Pastinya kita berkoordinasi dengan orang tua ya untuk menyampaikan kalau lanjut tadi kita kan dari lingkungan keluarga, kemudian pergaulan di luar, kemudian pergaulan di dalam lingkungan sekolah yang membentuk karakter. Jadi ketika mungkin kita melihat ada gejala-gejala yang memang enggak pantas menurut kita sebagai seorang guru, maka kita biasanya berkomunikasi dengan orang tua untuk menyampaikan kalau anak ibu begini. Nanti kita tinggal sharing, dengar pendapat. Oh enggak, anak saya enggak kayak gitu Bu, anak saya bagus sekali, baik, patuh, hormat sama orang tua. Tapi di sini enggak kayak gitu Bu kayaknya, kita sampaikan. Mungkin kan ada sebagian anak seperti itu, kadang-kadang dia karakternya itu ganda, jadi punya kepribadian ganda. Dia patuh karena takut sama orang tua, bukan karena bagian dari keinginan dia untuk memang patuh kan. Jadi mungkin di situ kita perlu komunikasi sama orang tua untuk menyampaikan keadaan-keadaan yang seperti itu, keganjalan yang mungkin kita lihat terhadap anak yang bermasalah. Mungkin untuk seterusnya kalau faktor penyebabnya itu bisa jadi karena pengaruh gadget, ini salah satu yang membuat anak itu memang enggak terkontrol, enggak bisa dibilangin, bawaannya pemarah, kemudian frontal, habis itu cuek-cuek enggak acuh gitu sama orang yang lebih tua, sama orang tua, bahkan memang ngeri sekali pengaruh ini. Nah, apa ngerinya dari segi kesehatannya? Ini gelombang otak seorang anak yang memegang HP ini rusak. Jadi dia nggak peduli banget itu sama orang yang berada di lingkungannya, sekitarnya, mau dinasihati ataupun dikasih tahu yang baik-baik, dia nggak bakalan terima. Dia asik dengan dunianya sehingga gelombang delta otaknya rusak sehingga sulit untuk dikendalikan. Kalau seperti itu kita berarti perlu melakukan tindakan-tindakan untuk preventif terhadap anak. Usahakan jangan terlalu lengket dengan HP. Terkadang kan kayak gini Bu, terkadang kan biarpun kayak ibu bilang anaknya terlalu, kan sebagian ada yang orang tuanya ini biarpun orang tua melihat anak itu tidak fokus 24 jam dengan handphone gitu. Tapi kan orang tua ini tidak pernah tahu anak itu di dalam kamar ngapain, di luar rumah ngapain, bahkan kan tidak terkontrol gini. Itu gimana sih cara kayak gitu kan biar anaknya dapat terkontrol, jangan sampai yang kayak gitu kali. Apalagi kan orang tuanya juga nggak dapat 24 jam mengontrol anak dengan yang namanya gadget gitu. Bahkan bukan mungkin remaja yang biasa aja, bahkan yang di atas juga pasti kayak gitu. Makanya
durasi untuk memegang HP ini betul-betul harus dibatasi. ada komitmen dari orang tua dengan anak tadi. Jadi kalau misalnya maksimal itu megang HP sehari misalnya cuma boleh 2 jam, selebihnya dari jam sekian jam sekian, selebihnya tutup buku. Jadi kita membatasi anak untuk bersentuhan dengan HP karena memang ngeri kalau udah terjadi kerusakan gelombang otak akibat radiasi HP ini bisa autoimun juga, tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri sehingga nanti anak tuh lambat-lambat ya itu tadi ya nggak bisa gerak karena lemah, sarafnya rusak, organ matanya juga rusak. Lumpuh secara tidak langsung. Iya, itulah dia autoimun tadi itu. Itulah yang menyebabkan dia itu malas, ngantuk, nggak bersemangat kalau belajar di sekolah. Kemudian nggak peduli banget sama orang gitu. Itu gejala-gejala dari kalau kita terlalu membebaskan anak dengan api tadi. Itu salah satu faktor anak nggak bisa dibilangin. Kalau menurut ini ya kacamata saya sebagai guru, akibat anak sekarang bandel, nakal, kemudian temperamen, pemarah, nggak bisa dibilangin akibat radiasi HP tadi. Jadi kalau kita mau selamat, kita batasi anak jam sekian boleh megang HP, setelah jam 10 tutup buku, kumpul HP, taruh di sini. Tapi kalau memang sekolah butuh HP, ambil. Ada kontrol komitmen antara anak dengan orang tua. Kalau kita bebasin karena apa? Di HP ini kita nggak tahu dia ngelihat apa aja. Pemicu saraf-saraf otaknya putus akibat ngelihat film porno atau apa-apa yang nggak pantas, atau mungkin main yang main game yang berkelanjutan sehingga sampai jam 3 bahkan jam 4 pagi. Itulah yang bikin dia malas belajar, ngantuk, akibatnya nggak peduli banget sama guru, sama lingkungan sekolah, sehingga ya itu tadi ya, nakal, kesannya nakal. Maaf ibu nanya ini, kan seandainya ibu juga punya anak, bukan? Kalau anak ibu melakukan kenakalan yang di luar batas, saya bilang tidak dapat terkontrol, apakah kita sebagai orang tua ataupun ibu sebagai guru, cara mengatasi itu apakah ada dengan kekerasan ataupun yang lain dengan kelembutan? Kan sebagian anak ini biarpun kita udah dengan kekerasan juga tetap nggak mempan, nggak masuk di dalam pikiran dia bahwasanya oh ini salah nih gitu. Kalau saya pribadi, saya suka diskusi, tukar pikiran sama anak. Saya bilang, kamu main HP dapat pahala, dapat uang enggak? Kemudian kita jelaskan aspek positif dan negatifnya HP, sehingga kita tuh nggak modelnya marah-marah doang tanpa kita bekali anak dengan ilmu untuk memegang HP. Kita jelaskan kalau dapat pahala, saya suruh main HP terus, atau megang HP dapat uang sekian ini, pegang terus. Tapi kalau HP itu hanya bikin kondisi tubuh kita rusak, nggak sehat, ataupun ada hal-hal lain yang dalam HP itu menyebabkan kita itu membuat karakter kita jadi berubah, lebih baik batasi. Jadi cerdas dalam penggunaan HP. Kemudian ya dari situ mungkin kita bisa pelan-pelan ya, menasehati dengan penuh rasa kasih sayang. Kalau kita orang tua, kemudian guru juga sebenarnya seperti itu. Kenapa anak ini kayak gini? Mencoba untuk menelusuri kenapa dia nakal, kenapa dia malas, kenapa dia jahat tadi ya. Jadi kalau kita udah tahu akar persoalan yang membuat dia jadi anak yang bermasalah, mungkin kita bisa mengambil solusi, jalan keluar yang bisa kita
buat untuk dia supaya dia bisa berubah. Tapi kalau kita nggak ngerti akar persoalan dia apa, makanya dia bermasalah, terus kita menilai, nah itu namanya kita mengejas dia kan. Oh kamu nggak bisa bilang kamu nakal, kamu nggak usah. Nah, itu kurang ini ya, kurang objektif ya kan. Sebagai orang tua pun kadang-kadang saya kalau sama anak sendiri pun pemikiran anak maksudnya seperti ini. Terus yang saya pandang menurut kacamata saya sebagai orang tua ternyata seperti itu. Ya, berbeda. Padahal dia nggak niat seperti ini gitu. Cuma ya niatnya baik sih seperti ini. Tapi menurut kacamata saya seperti itu gitu. Nah, kan jadi kadang-kadang kita bisa salah paham kan. Oh ya Allah, maksudnya rupanya baik gitu. Cuma kita aja yang kurang kurang menghargai posisi dia. Memang segitulah kapasitas dia sebagai anak, bukan sebagai orang tua. Kadang-kadang kita mengharapkan pikiran kita tuh sama anak. Menurut anak ini yang baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Tapi menurut kacamata kita nggak bagus tuh, nggak usah itu. Sehingga kita saling nggak ketemu antara anak dengan orang tua, sehingga ya satu kesana satu kemari. Nah, jadi harus ada ini kerjasama orang tua dengan guru untuk bisa membimbing supaya anak tadi bisa seperti yang kita harapkan. Ya, kalaupun ada masalah atau bermasalah, kita bisa mengambil solusi atau jalan keluar untuk bisa membantu dia supaya kembali kepada kondisi dia sebagai ya, anak yang memang wajib belajar dan memang belajar. Terus